Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinda Alisa Syahrani dengan NIM 20329123, Dinda Hanifah dengan NIM 20329125, Ibrahim Mufiq dengan NIM 20329058, Sarah Hendrawati dengan NIM 20329023. Di sini kami akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Garis besarnya adalah: pertama, capaian pembelajaran; kedua, tujuan pembelajaran; ketiga, alur tujuan pembelajaran; keempat, modul ajar; dan yang kelima, penilaian atau asesmen. Yang pertama, capaian pembelajaran akan dijelaskan oleh Dinda Alisa Syahrani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian capaian pembelajaran. Ada 3 poin. Poin pertama, capaian pembelajaran adalah keterampilan belajar yang dimiliki oleh siswa dan harus diselesaikan setiap tahap. Poin keduanya, capaian pembelajaran pembaharuan dari kompetisi inti dan kompetisi dasar yang dirancang untuk menguatkan fokus pembelajaran terhadap pengembangan kompetensi. Poin ketiga, capaian pembelajaran setiap peserta didik berbeda sesuai jenjang dan tingkatannya, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Manfaat capaian pembelajaran. Ada 3 manfaat. Yang pertama, pembelajaran yang fleksibel, yaitu pembelajaran yang tidak kaku, artinya memberi sedikit kebebasan dan kelonggaran dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Maksud dari kesiapan peserta didik merupakan kesiapan belajar kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiganya, pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan pembelajaran yang menggunakan proses saling kerjasama antar siswa. Selanjutnya, fase capaian pembelajaran. Untuk tingkat PAUD, fase fondasinya umur 5-6 tahun. Untuk fase pendidikan dasar dan menengah, SD kelas 1 sampai kelas 2, SD kelas 3 sampai kelas 4, SD kelas 5 sampai kelas 6. Fase SMP, SMP kelas 7 sampai kelas 9, SMA atau SMK kelas 10, SMA atau SMK kelas 11 sampai kelas 12. Fase capaian pembelajaran. Fase sekolah luar biasa. Fase A, usia mental kurang dari 7 tahun. Fase B, usia mental kurang lebih dari 8 tahun. Fase C, usia mental kurang lebih dari 9 tahun. Fase D, usia mental kurang lebih dari 9 tahun. Fase E, usia mental kurang lebih dari 10 tahun. Fase F, usia mental kurang lebih dari 10 tahun. Dokumen capaian pembelajaran disusun secara sistematis yang memuat beberapa komponen. Komponen pertama yaitu rasional mata pelajaran. Yang kedua, tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Yang keempat, capaian pembelajaran setiap fase termasuk penjabaran capaian setiap elemennya. Sedangkan di PAUD membuat komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama rasional, yang kedua tujuan, yang ketiga karakteristik pembelajaran di PAUD, yang keempat lingkup, yang kelima rumusan capaian pembelajaran serta elemennya. Kedua, tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh Dinda Hanifah. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian tujuan pembelajaran. Pembelajaran atau TP adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran atau CP. Selanjutnya ada rumusan tujuan pembelajaran.
Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Manfaat tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan untuk mengkomunikasikan maksud dari kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik. Kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, memudahkan guru mengadakan penilaian. Elemen dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyatakan apa yang seharusnya dilakukan peserta didik. Yang kedua, kondisi yang terjadi saat KBM berlangsung, petunjuk jelas standar minimal dalam pencapaian dalam proses pembelajaran. Ketiga, alur tujuan pembelajaran dijelaskan oleh Sarah Hendrawati. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Pendidik dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh pendidik dengan yang pertama, merancang sendiri berdasarkan CP, capai pembelajaran. Kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan atau menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Berikut ini contoh ATP, alur tujuan pembelajaran PAI. Berikutnya, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ATP. Pertama, alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. 3. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Yang keempat, penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase. 5. Metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis. Yang keenam, tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajaran terlebih dahulu, baru proses berpikir. Yang ketujuh, karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbud merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf. 8. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak bercabang atau tidak meminta guru untuk memilih. Yang kesembilan, alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pembelajaran Pancasila dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran pedagogi. Berikut ini cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Keempat, modul ajar dijelaskan oleh Ibrahim Mufik. Oke, selanjutnya yaitu pengertian modul ajar. Pengertiannya adalah sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan penarik. Selanjutnya itu modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran atau CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran,
dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar sesuai proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Oke, selanjutnya prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama yaitu esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna dan menantang. Itu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, hingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat, berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Oke, selanjutnya prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama yaitu menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. Identifikasi kondisi dan kebutuhan peserta didik dapat dilakukan melalui asesmen diagnostis terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang tepat untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih ATP hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada contoh ATP yang tersedia. Yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang ditentukan. Guru dapat menentukan komponen-komponen yang esensial sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Artinya, tidak harus semua komponen dicantumkan dalam modul ajar. Pada prinsipnya, modul yang disusun benar-benar membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima yaitu pelaksanaan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Catatan, pelaksanaan kegiatan dapat dimulai dari mana saja. Guru dapat memulai kegiatan dari pertanyaan pemantik, analisa studi kasus, diskusi, asesmen, dan variasi lain. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar yang digunakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada komponen modul ajar. Yang pertama yaitu identitas sekolah. Identitas sekolah yakni informasi tentang sekolah yang dikembangkan terdiri dari nama sekolah, institusi, dan tahunnya. Selanjutnya yaitu jenjang sekolah, terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Terus ada kelas dan ada juga alokasi waktu. Yang kedua yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Itu merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau PPP dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana, merupakan fasilitas atau bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana itu merujuk pada alat atau bahan yang akan kita gunakan.
Sedangkan prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Selanjutnya yaitu target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler. Tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Selanjutnya itu peserta didik dengan kesulitan belajar. Itu memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalkan dengan audio gitu. Selanjutnya yaitu peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi (HOTS) dan memiliki keterampilan memimpin. Kita lanjut yang keenam yaitu model pembelajaran. Merupakan model atau rangka kegiatan pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh atau daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau disebut dengan luring, dan yang terakhir blended learning. Kita lanjutkan kepada komponen inti. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan yaitu pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan tematik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, dalam pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan tematik sebagai berikut. Nah, contohnya itu, apa yang membuat sebuah cerpen itu menarik untuk dibaca gitu. Nah, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda kan, apa yang akan kamu usulkan? Selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertai opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Itu meliputi 3 tahap, yakninya pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Yang kelima, assessment. Assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen itu ada 3. Asesmen sebelum pembelajaran, diagnostis. Selanjutnya asesmen secara proses pembelajaran, disebut dengan formatif. Selanjutnya itu asesmen pada akhir proses pembelajaran, disebut dengan sumatif. Oke, selanjutnya yaitu komponen lampiran dengan subkomponen. Yang pertama yaitu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Yang kedua yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik.
Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata dan istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Yang keempat yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar seperti buku siswa, buku referensi, majalah, koran, dan situs internet, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk kepada asesmen. Asesmen dibagi dua, yaitu fungsi formatif disebut dengan awal pembelajaran. Pada fungsi formatif, asesmen digunakan untuk memberikan feedback kepada pembelajar dan dijadikan dasar dalam penyempurnaan proses pembelajaran. Selain itu, para peserta didik juga dapat melewati proses peningkatan standar pembelajaran dalam fungsi ini. Yang kedua yaitu fungsi sumatif, disebut dengan akhir pembelajaran. Sedangkan fungsi sumatif menentukan kelulusan peserta didik dalam suatu subjek dan digunakan sebagai bahan pembuatan laporan dan menjadi dasar apakah seorang karyawan diterima oleh perusahaan atau mendapatkan promosi. Penilaian dalam asesmen dibagi menjadi 3. Pertama yaitu PH, penilaian harian. Penilaian harian atau yang disingkat dengan PH merupakan bahasa baru untuk istilah ujian harian. Penilaian ini dilakukan dengan metode perbaikan dan pengayaan sesuai tingkat kompetensi yang dikuasai. Ulangan harian dilakukan dengan sistem waktu harian. Selain itu, PH ditunjukkan untuk mengevaluasi kemampuan siswa sesuai materi yang baru disampaikan. Hal ini penting dilakukan tak hanya untuk pengumpulan nilai, namun juga menjadi bahan tolak ukur para siswa terhadap kemampuan dan pemahaman materi yang dikuasai. Selanjutnya yaitu PAS, penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester dapat dikatakan sama seperti ujian akhir semester atau UAS. Sama dengan ujian PTS, ujian ini juga tidak bisa dilakukan dengan cara pengumpulan seluruh siswa untuk mengikuti tes. Hal ini diputuskan untuk mencegah dan meminimalisir rantai penyebaran virus corona. Penilaian ini dilakukan pada semester ganjil. Pada pengambilan nilai ini, pihak sekolah tidak bisa mengumpulkan siswa tanpa adanya izin dari pemerintah. Dengan demikian, proses pengambilan nilai pun dilakukan secara daring, luring, atau campuran. Yang ketiga yaitu penilaian akhir tahun atau disingkat dengan PAT. Ujian kenaikan kelas tentu menjadi sebutan yang sangat akrab bagi para alumni dan senior yang pernah mengenyam pendidikan dasar, menengah, dan atas. Namun, bagi pelajar muda milenial, sebutan itu berubah menjadi penilaian akhir tahun. Bagaimana prosedur yang berlaku pada ujian ini? Lebih tepatnya, penilaian dikonotasikan sebagai pengambilan nilai dengan tes secara online maupun tanpa jaringan, serta tak terlepas dari langkah mengantisipasi penyebaran virus menular. Kita lanjut, ada teknik asesmen. Yang pertama yaitu pengamatan, yang kedua tes, yang ketiga asesmen diri, yang keempat asesmen antar teman sejawat, yang kelima dokumentasi, yang keenam wawancara, yang ketujuh kuesioner, yang kedelapan produk, yang kesembilan unjuk kerja, yang kesepuluh portofolio, yang kesebelas penugasan. Ada asesmen formatif awal pembelajaran, itu berisi dengan pengamatan, wawancara, tes, dokumentasi, dan kuesioner. Yang kedua yaitu asesmen formatif, proses pembelajaran, pengamatan, asesmen diri, asesmen antar teman sejawat.
Yang ketiga, asesmen sumatif. Terdiri dari tes produk, unjuk kerja, portofolio, dan penugasan. Kita masuk perbedaan penilaian formatif dan sumatif. Dari segi tujuan, asesmen formatif meningkatkan mutu belajar, sedangkan asesmen sumatif mengetahui hasil belajar. Dari segi kaitan dengan nilai, asesmen formatif tidak sebagai penimbangan nilai rapor, sedangkan asesmen sumatif sebagai penimbangan nilai rapor. Dari segi waktu pelaksanaan, asesmen formatif di awal atau dalam proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi kurikulum merdeka yang dapat kelompok 2 sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.